Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Nurhaliza, biasa dipanggil Salwa, dengan nomor urut 5, kelas TT4407, jurusan S1 Teknik Telekomunikasi, asal saya dari Tegal. Halo, aku Ratika Duanggraini dengan nomor urut 20 dari kelas TK4406 jurusan S1 Teknik Komputer. Asal aku dari Jakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Pandera Pasi, biasanya dipanggil Haikal. Nomor urut 53, jurusan Teknik Komputer, kelas TK4404, asal saya dari Bogor. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sinatriasti Putri Afianingrum dengan nomor urut 57. Saya dari kelas TI 4412, jurusan S1 Teknik Industri. Saya berasal dari Cilacap. Hai, perkenalkan nama saya Zaidan dengan nomor urut 82. Saya berasal dari jurusan Teknik Fisika kelas TF4402. Saya asalnya dari Karawang. Salam kenal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Hamsuddin, biasa dipanggil Irfan dengan nomor urut 99. Saya dari kelas Teknik Telekomunikasi 4407. Saya berasal dari Klaten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok osiloskop yang berkesempatan pada kali ini akan menjelaskan tentang tata cara praktikum dan juga dasar teori dari praktikum modul bab GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan, dan juga GLB atau gerak lurus beraturan, dengan anggota kelompok kami yang berjumlah 6 orang yang sebelumnya sudah diperkenalkan pada video di awal. Oke, lanjut di bab pada modul pertama, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Next slide. Ya, yang pertama-tama tujuannya akan dijelaskan oleh Saudara Irfan. Untuk Saudara Irfan, silahkan. Yang pertama yaitu tujuan dari GLBB, yaitu mempelajari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB menggunakan pesawat Edward. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan. Untuk GLBB, alat dan bahannya adalah pesawat Edward lengkap, yaitu meliputi tiang berskala, katrol dan tali, 2 beban bermasa, 2 beban tambahan, penjepit beban, penyangkut beban, dan landasan akhir. Kemudian ada jangka sorong, stopwatch, dan neraca teknis lengkap. Lalu dasar teori. Dari GLBB ini kita menggunakan hukum 2 Newton. Nah, kita kan tahu bahwa jika suatu benda diberi gaya itu, maka benda tersebut akan memiliki percepatan. Nah, misalnya percepatannya ini tuh sebanding dengan arah dan jumlah gaya yang bekerja, tapi berbanding terbalik dengan masanya. Lalu juga ada hukum 3 Newton yang gaya itu kan gaya itu merupakan interaksi antara dua gaya. Jadi satu gaya ada yang namanya F aksi dan satu gaya lagi namanya F reaksi. Lalu ada juga definisi GLBB. Jadi GLBB itu adalah gerak translasi atau perpindahan benda pada lintasan lurus dalam kecepatan yang berubah-ubah, dikarenakan adanya percepatan yang konstan terhadap waktu. Jadi ada persamaan gerak lurus berubah beraturannya. Di sini ada ST-nya ini ada posisi akhir, ST dikurangin SO yang nanti bakal jadi S. Lalu ada V0, V0-nya adalah kecepatan awal, lalu ditambah setengah A dikali T kuadrat. A-nya adalah kecepatan, T-nya adalah waktu. Bisa juga menggunakan rumus VT sama dengan V0 ditambah AT. Atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Yang S-nya ini adalah jarak. Lalu juga ada grafik GLBB. Ini grafik yang pertama ini antara kecepatan dengan waktu. Lalu yang kedua ada yang pertama ini adalah percepatan dan waktu, lalu yang kedua ini antara kecepatan dan waktu, dan yang ketiga ini adalah jarak dan waktu. Kemudian ada tata cara praktikum. Yang pertama itu kita harus mengukur massa beban utama dan massa beban tambahan. Kemudian kita akan mengukur jari-jari katrolnya dan meletakkan beban utama ditambah dengan satu beban tambahan. Kemudian kita harus mencatat jarak titik A hingga ke titik B. Setelah itu kita akan menjatuhkan beban dari titik A hingga ke titik B. Maka catatlah waktu saat beban terjatuh menggunakan stopwatch atau timer counter. Lalu ulangi langkah 3 hingga
hingga 6 dengan menggunakan beban utama ditambah 2 beban tambahan serta jarak titik A ke titik B yang berbeda. Nanti kita pakai jarak 10 cm, 15 cm, 20 cm, dan 25 cm. Untuk simulasi GLBB, alat yang digunakan yaitu pesawat Edward lengkap yang terdiri dari tiang berskala, kemudian katrol dan tali, kemudian 2 beban bermassa, kemudian 2 beban tambahan, kemudian penjepit beban, kemudian penyangkut beban, dan landasan akhir. Selanjutnya ada jangka sorong yang digunakan untuk mengukur diameter dari katrol tersebut. Kemudian ada stopwatch, kemudian ada neraca teknis lengkap yang digunakan untuk mengukur dari beban tersebut. Oke, sini saya akan menjelaskan bagaimana alat ini bekerja, yaitu pada GLBB. Oke, kita jalankan terlebih dahulu alatnya. Nah, bisa dilihat tadi setelah saya jalankan, waktu sudah dihitung dari titik A sampai titik C berhenti. Dan beban tambahan ini disangkutkan ke titik B. Mengapa? Agar si waktunya ini, kecepatan ini tidak stabil. Nah, kan ini kan masanya ini ya dari titik A ke titik B ini ada beban tambahan yang dimana otomatis lebih cepat dibandingkan titik B ke C. Bukannya ini ya, kalau GLBB dari A sampai B doang ya? Iya nggak sih? Enggak, kalau GLB itu dari B ke C, kalau nggak salah. GLBB yang Jadi kita dia konstan gitu. A ke B. A ke B kan? Iya, beban A ke B. tambahannya aja. Oh, beban tambahannya aja. Iya. Ini GLBB, guidance GLBB. Kamu tadi tata cara praktikum GLB baca. Oh alah, oke. Sorry. Oke, ulang ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tata cara praktikum GLBB. Nah, yang dimana GLBB ini memiliki kecepatan yang tidak konstan, yaitu berubah-ubah. Oke, kita jalankan alatnya. Nah, di sini didapatkan dari titik A ke B diperoleh waktu 1,42 detik. Yang dimana di sini sudah termasuk percepatan. Lalu kita masuk ke pengolahan data. Di sini kita ada tabel pengamatan. Jadi setelah kita mencatat dengan berbagai macam variasi jarak, didapatkanlah waktu pada saat dengan satu beban tambahan sebagai berikut. Lalu kita juga mencoba dengan berbagai macam jarak dengan 2 beban tambahan sehingga didapatkan waktu sebagai berikut. Bisa dilihat bahwa waktu yang dengan 2 beban tambahan lebih cepat daripada yang dengan 1 beban tambahan. Kemudian di pengolahan data dengan 1 beban tambahan, di mana perhitungannya menggunakan regresi linear dengan ketentuan X adalah setengah T kuadrat dan Y merupakan jaraknya atau S. Di sini kita untuk mencari A atau percepatannya menggunakan rumus awal yaitu yang S sama dengan setengah AT kuadrat. Setelah dimasukkan ke dalam tabel regresi linear, maka diperolehlah angka-angka atau nilai yang akan diperhitungkan untuk pelaporan dan juga tingkat ketelitiannya. Di mana di sini diperoleh bahwa percepatan yang dihasilkan sebesar 0,417 meter per second kuadrat dengan tingkat ketelitian 96,2%, di mana tingkat ketelitian tersebut termasuk nilai yang cukup besar dan baik. Lalu terdapat juga grafik jarak terhadap waktu dengan 1 beban tambahan seperti yang dapat dilihat di layar. Nah, selanjutnya untuk 2 beban tambahan, nilai yang diperoleh adalah A sama dengan 0,356, kemudian delta A-nya didapatkan 0,0541 dan kita memperoleh tingkat ketelitian sebesar 84,93%. Untuk grafik waktu dengan 2 beban tambahan dapat dilihat di layar.
Nah, penerapan GLBB pada kehidupan sehari-hari contohnya adalah pada laju bis yang biasanya dipercepat maupun diperlambat, kemudian orang menaiki gunung dan juga berkendara sepeda. Kesimpulan dari praktikum GLBB adalah pesawat Edwood merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tegangan, energi potensial, dan energi kinetik dengan menggunakan dua pemberat yang dihubungkan dengan tali pada sebuah katrol. Pengaruh massa dan percepatan berbanding terbalik, yaitu semakin berat sebuah massa benda, maka nilai percepatan semakin rendah. Kemudian materi selanjutnya adalah gerak lurus beraturan yang tujuannya akan dibacakan oleh Salwa. Untuk Salwa dipersilahkan. Nah, untuk tujuan dari GLBB sendiri adalah mempelajari gerak lurus beraturan menggunakan pesawat Edwood. Lalu ada alat dan bahan. Di sini ada pesawat Edwood lengkap yang termasuk tiang berskala, katrol dan tali, lalu 2 beban bermassa, 2 beban tambahan, penjepit beban, penyangkut beban, landasan dan landasan akhir. Lalu kita juga menggunakan jangka sorong, stopwatch, dan neraca teknik yang lengkap. Oke, untuk definisi GLBB. Jadi, apa sih itu GLBB? Yaitu gerak lurus beraturan, yang merupakan gerak perpindahan benda pada garis atau lintasan lurus dan mempunyai kecepatan konstan. Nah, bedanya GLBB dan GLB yaitu berada di percepatannya, yaitu A. Jadi, di GLB ini A-nya itu bernilai 0, yang sama dengan konstan. Nah, untuk persamaan dari GLB ini sendiri adalah ST sama dengan S0 tambah VT, yaitu ST posisi akhir atau posisi pada saat T ini, waktu T, yaitu setelah itu S0 posisi awal, dan VT kecepatan akhir yang satuannya meter per second. Next. Nah, hukum Newton 1 menjelaskan jika resultan gaya yang bekerja pada suatu sistem benda sama dengan 0, maka sistem dalam keadaan setimbang yang artinya benda tersebut akan bergerak lurus beraturan, yaitu atau GLB. Maka didapatkan persamaan hukum Newton 1 sama dengan sigma F sama dengan 0. Nah, mengapa sigma F sama dengan 0? Setelah seperti saya yang sebutkan tadi, dalam GLB ini A-nya sama dengan 0, percepatan sama dengan 0. Nah, kan F sama dengan M kali A. Nah, karena A-nya sama dengan 0, maka M dikali 0 sama dengan 0, jadi sigma F sama dengan 0. Lalu kerangka acuan adalah lingkup sistem yang diamati. Kerangka acuan dapat bersifat inersia atau gerak lurus beraturan. Cara untuk mendeskripsikan secara singkat suatu kerangka acuan inersial, yaitu yang pertama bergerak dengan kecepatan konstan, yang kedua yang tidak bergerak dipercepat, yang ketiga yang dimana hukum inersia berlaku, yang keempat yang dimana hukum gerak Newton berlaku, yang kelima yang dimana tidak terdapat gaya-gaya fiktif, yang keenam tidak inersia atau gerak melingkar. Nah, untuk grafik GLB terhadap waktu itu kan S sama T-nya itu kayak ini ya, kayak konstan gitu. Jadi apabila T-nya 1, S-nya juga 1. Pada saat kondisi T-nya 2, S-nya 2. Nah, jadi dia bakal kecepatannya konstan, tidak berubah-ubah. Nah, untuk grafik kecepatan terhadap waktunya itu kan V-nya itu sejajar dengan T ya. Jadi dalam waktu berapapun V-nya itu stuck di angka tertentu. Next. Untuk tata cara praktiknya sendiri, yang pertama, kita harus mengatur letak beban tambahan yang ada pada pesawat Edwood dengan jarak A ke B sebesar 20 cm. Kemudian, catat kedudukan penyangkut beban tambahan dan landasan akhir. Lalu, bila penjepit P dilepas, maka M2 dan M3 akan melakukan gerak lurus berubah beraturan dipercepat dari kedudukan awal hingga ke celah penyangkut. Beban tambahan akan tersangkut di celah penyangkut sehingga terjadi gerak lurus beraturan dari celah penyangkut menuju landasan akhir.
Kemudian catat waktu yang diperlukan beban untuk bergerak dari celah penyangkut menuju landasan akhir. Terakhir, lakukan perhitungan ini dengan jarak antara celah penyangkut dan landasan akhir yang berbeda-beda. Nah, jarak yang kita pakai pada praktikum kali ini sebesar 10 cm, 15 cm, 20 cm, dan 25 cm. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari si alat GLB ini. Di sini ada pesawat Etudnya. Nah, lalu ada beban 1, lalu dan ada beban 2, dan ada beban tambahannya. Jadi nanti sistemnya kita lepas si beban utamanya ini, yang beban satunya ini kita lepas, nanti beban 2 dan beban tambahannya akan turun, dan waktu akan dimulai berhitung saat beban tambahannya itu menyangkut di titik B. Lalu ntar waktu dihitung dari titik B sampai ke titik C. Seperti ini. Nanti di percobaannya kita akan mencoba dengan jarak antara B dengan C yang bervariasi. Oke, untuk pengolahan data dari GLB ini diambil dari titik B ke C, yaitu ada 10 cm yang diperoleh dalam waktu 352,9 milisecond. Lalu ada 15 cm yang diperoleh 474,3 milisecond. Dan yang ketiga ada 20 cm yang diperoleh dengan waktu 627,4 milisecond. Dan yang keempat ada 25 cm yang diperoleh dengan waktu 797,4 milisecond. Untuk pengolahan data yang sudah diperoleh hasilnya, kami menggunakan regresi linear dengan ketentuan Y sama dengan S atau jarak, kemudian X sama dengan T atau waktu. Kemudian setelah mendapatkan X kuadrat, Y kuadrat, dan X, Y, kami mencari sigmanya dari sigma X, kemudian sigma Y, sigma X kuadrat, kemudian sigma Y kuadrat, kemudian sigma XY. Kemudian akan diperoleh nilai B sebesar, kemudian akan diperoleh nilai B dan nilai delta B. Kemudian untuk laporan yaitu nilai B plus minus nilai delta B. Untuk tingkat ketelitiannya yaitu 87,1%. Kemudian ada grafik yang diperoleh dari data tersebut. Dapat dilihat bahwa grafiknya sesuai dengan dasar teori yang tadi telah disebutkan, di mana jarak yang ditempuh dengan waktu itu nanti grafiknya akan menanjak ke atas karena nilai yang diperoleh itu bakalan sama. Kemudian ada kesimpulan. Dari praktikum GLB ini dapat disimpulkan bahwa gerak lurus beraturan merupakan gerak yang berada dalam lintasan lurus dan memiliki kecepatan yang konstan. Nah, jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak lurus beraturan ini berbanding lurus dengan kecepatan dan waktunya. Kemudian penerapan GLB pada kehidupan sehari-hari, ada kereta gantung, kemudian ada kapal laut. Untuk referensinya sendiri, yang pertama ada dari modul fisika dasar 1, bab gerak lurus beraturan, kemudian ada modul fisika dasar 1, bab gerak lurus beraturan, kemudian ada video praktikum GLBB, GLB, dan momen inersia Laboratorium Fisika Dasar Telkom University. Jika kamu tidak bisa menjelaskannya dengan sederhana, maka kamu belum benar-benar memahaminya dengan baik. Albert Einstein. Nah, untuk Nah, dari penjelasan GLBB dan GLB, untuk pembagian tugas tiap anggotanya, yang pertama ada salon analiza, untuk pengerjaan tugas alat dan bahan GLBB, pengolahan data GLBB, tujuan GLB, tata cara praktikum GLBB. Kemudian ada Ratika Dwi Anggriani, tata cara praktikum GLBB, pengolahan data GLB, kesimpulan GLB, penerapan GLB pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Muhammad Haikal, untuk pengerjaan tugas dasar teori GLBB, pengolahan data GLBB, alat dan bahan GLB, dan tata cara praktikum GLB.
Selanjutnya, Sina Triasti Purwi Akvianingrum untuk pengolahan data GLBB, kesimpulan GLBB, tata cara praktikum GLB, penerapan GLBB pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Zaidan Irfan Dito mempraktikkan kerja alat praktikum GLBB, menjelaskan dasar teori GLB dan pengolahan data GLB. Yang terakhir, Muhammad Irfan Hafizuddin dengan tujuan praktikum GLBB, simulasi tata cara praktikum GLBB, dan pengolahan data GLBB. Demikian presentasi dan pemaparan modul GLB dan GLBB yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya, saya selaku MC yang mewakili kelompok Osiloskop memohon maaf dan terima kasih banyak atas perhatian. Rekrutasi Fisika Dasar 2020. Connect Connect everyone, shine together. Together.